Baik, kita mulai materi pertama ini ya. Saya ulangi dalam bentuk video ini. Langsung saja. Jadi kemarin kan kita download asetnya dahulu ya. Jadi ini tidak saya praktekkan langsung. Saya anggap kalian semua sudah bisa mengimport aset dari aset store-nya ya. Jadi cuma quick review saja. Kalian ke Asset Store, download Bayat Games sama Sunnyland. Nanti kalau sudah ada, nanti di tab projectnya nanti kan ada Bayat Games dan Sunnyland ya. Oke, langsung saja saya mulai dari gimana caranya mengimport aset ke dalam scene kita. Oke ya, pertama kita import backgroundnya dulu. Kita masuk ke Bayat Games-nya, kita pilih backgroundnya yang PNG saja, yang ukurannya paling kecil. Seret. Oke. Nah, kemudian kita import platformnya atau tanahnya. Di folder tiles, kita pilih yang 25D, spring, PNG-nya, kita pilih yang 256, contohnya. Kita drag ke dalam scene kita. Ini kan tidak terlihat ya, ini biarkan dulu. Bentar kita lihat, kita drag dulu. Nah, kemudian setelah tanahnya kita import, kita masukkan karakternya. Kita masuk ke Sunnyland, artwork, sprites, player. Kita pilih yang idle saja. Idle, klik. Nah, kita ubah namanya di tab hierarkinya supaya jelas. Ubah karakter. Tanah 1. Nah, ini setelah kita masukkan ke dalam scene-nya, ini kan tapi nggak kelihatan antara karakter dan tanah-tanahnya, cuma background saja. Nah, di dalam Unity itu juga menggunakan konsep layering seperti Photoshop ya, contoh mudahnya. Nah, jadi di sini kita pilih backgroundnya, lalu kita ke additional settings, kita pilih layernya. Nah, ini kan dia default. Nah, kita taruh di background. Nah, ini sebelumnya layernya ini hanya ada default saja. Untuk menambah layernya kita pilih add sorting layer. Nah, ini seumpamanya saya hapus backgroundnya, klik. Nah, kita bikin dari awal. Nah, kita bikin background dan foreground untuk di depan yang posisi paling dekat dengan kamera. Nah, ini urutannya. Semakin ke atas, maka dia semakin di belakang. Oke. Kita pilih background lagi. Searching layernya kita pilih background. Nah, akhirnya kelihatan kan? Nah, tanah 2, tanah 1 dan karakter itu di background default atau yang di tengah-tengahnya. Oke, kemudian karakter ini untuk memfokuskan scene-nya kepada sprite yang atau aset yang kalian pilih. Kalian di keyboard pilih tekan F. Nah, kemudian kita akan memberi karakter kita ini berat dan collision. Dari berat itu supaya karakter kalian ada beratnya secara fisik, dan collision itu supaya ada benturannya.
Jadi setelah kalian pilih karakter, klik add component, kemudian physics 2D, dan kalian pilih rigid body 2D. Klik. Nah, terus kita coba jalankan. Nah, karakternya akan jatuh menembus tanah karena tanah belum ada collisionnya. Jadi kita beri collisionnya pada tanahnya. Nah, ini kalian bisa eksperimen sendiri di rumah collider-collidernya. Tapi kalau biasanya yang mudah itu biasanya menggunakan edge collider. Kita klik F. Ini kalau kalian kelihatan ya, saya zoom lagi. Ini di tengahnya ada garis titik collide-nya, titik benturannya. Di karakter ini juga kita beri collider. Kita beri polygon saja. Kalau polygon itu dia mengikuti bentuk sprite-nya. Kalau box dia bentuknya kotak, kalau yang round, circle itu sesuai apa lingkaran atau ellipse gitu. Nah, kemudian coba kita play. Nah, ini kan sebenarnya dia berhenti di tengah-tengah sini kan, tapi dia nggak kelihatan. Nah, karena dia karakter itu berada di layer yang sama, di sini ada order in layer, jadi semakin rendah itu semakin di belakang. Jadi kita kasih 1 gitu. Kita play. Nah, dia ada di depannya tanah itu tadi dan berhentinya sesuai di titik garis collide-nya, collision-nya. Oke, kemudian gimana memindahkan garis collision-nya? Nah, ini kalian klik tanah 2 ini, kalian klik edit collider ini, tombol edit collider, klik. Nah, ini kalian pindahkan di sini saja biar kelihatan berada di tengah-tengah. Nah, setelah selesai, kita coba play lagi. Nah, ini karakter kita berhenti tepat di tengah-tengah, jadi kelihatannya pas gitu. Oke, sekarang kita coba eksperimen sama rigid body-nya. Nah, tadi kan rigid body kan tujuannya memberi massa atau gravitasi lah kepada suatu sprite. Jadi di sini kita coba gravity scale-nya kita besarkan. Kita besarkan jadi 3 gitu misalnya. Kita coba play. Nah, dia terasa gravitasinya lebih besar, lebih berat gitu. Nah, ini berguna untuk mungkin kalian mendesain musuh, mendesain proyektil pelurunya dari musuhnya, mungkin bisa. Nah, kemudian di karakter ini kan ada gesekan. Nanti ketika kalian sudah bikin movement ya, movement dan macam-macam, ada gesekan, ada kekenyalan istilahnya ya. Dimana kalau semakin kenyal itu karakter kalian tuh kayaknya kayak bouncing gitu ya, kayak mental-mental gitu. Nah, ini coba kita atur tanahnya, kita beri collision. Oke, terus tanah yang 2 ini kita miringkan. Kita klik rotate tool ya.
Oke, terus karakter kita ini coba kita hapus polygon collidernya, kita ganti collider yang circle aja. Terus kita klik kanan, oke, terus kita bikin gimana karakter kita ini bisa mental-mental. Sekarang kita ke aset, misalnya kita di sini bikin folder saja ya. Coba gitu misalnya. Ini untuk tempat kita menaruh gesekan dan kekenyalan. Kita klik kanan, create physics material 2D. Nah, kita coba ini kasih nama bouncing untuk yang mental-mental. Di sini kan ada bounciness. Jadi semakin besar maka dia semakin mental. Kita coba 0,4 gitu. Terus kita pilih karakternya. Terus kita taruh ininya bouncing ini ke materialnya di rigid body. Terus kita coba play. Terlalu cepat ya, coba kita ganti gravitasinya jadi 1. Nah, tadi kalau kalian lihat itu tadi ada semacam kementalan itulah dari karakter kalian. Coba kita tambahkan tanah lagi. Kita tambahkan corrosion. Oke. Terus kita rubah circle collidernya. Coba kita rubah kita kembalikan ke polygon lagi biar kelihatan kementalan. Oke. Sekarang coba kita play. Nah, kita perhatikan tadi kan ada kementalannya ya. Oke. Untuk bounciness kementalannya sudah jelas. Sekarang kita coba friction. Kita kembali ke folder coba. Kita klik kanan, create physics material 2D. Friction itu gaya geseknya. Kita coba frictionnya misalnya 0,8. Nah, setelah kita taruh, kita coba play.
Sekarang kita coba ganti-ganti frictionnya. Kalau kita 0,1 itu seperti apa nanti. Nah, semakin dia kecil, semakin kecil juga gaya geseknya. Jadi semakin dia besar, gaya geseknya juga semakin besar. Lah ini gunanya apa? Ini untuk proses movement nanti kalian terus feeling smoothnya itu untuk menggerakkan karakter kalian itu nanti lewat friction ini tadi. Oke. Kemudian lanjut ke mungkin animasi sederhana saja ini ya. Kita coba koin animation di Bayat Games ini. Pensinya. Nah, ini kalian pilih semua koinnya. Yang paling kirinya jangan. Terus kalian tinggal drag aja di scene ya. Nanti dia minta membuat file animasinya. Kalian taruh di supaya rapi. Animasi kalian taruh folder animasi gitu aja. Koin. Save. Nah, ini kita kecilkan dulu. Nah, sebenarnya koin ini bisa kalian edit-edit kayak temponya itu di tab animation. Tapi nanti kita bahas di materi berikutnya aja. Nah, ini kan gerakannya kalau kita menggunakan animasi di objek statis kan mudah ya. Tapi nanti kan animasi karakter kita kan bergantung dengan gerakan, dengan misalnya kita tekan sprint atau dengan letak karakter kita. Nah, itu nanti kita bahas di materi berikutnya. Kita letakkan di sini. Nah, ini sama kayak tadi permasalahannya. Kadang dia kelihatan, kadang enggak. Di sorting layernya kita pilih ordernya, kita pilih ini 1 gitu aja. Tuh, dia kelihatan terus. Oke, kemudian kalau kita mendesain level atau di tutorial kali ini kan tanah ya, itu kan kalau manual itu kan kan capek ya, repot gitu ya. Nah, di Unity ini ada namanya tile palette. Jadi tile itu kayak dijadikan brush gitu loh. Jadi kalian tinggal klik 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 bisa diatur secara teratur. Nah, ini window tile palette ini sebenarnya nggak ada. Coba saya close saja ya. Itu kalian bisa buka di window 2D tile palette. Nah, oke ya, coba kita bikin tile palette yang baru. Jadi pertama-tama caranya klik kanan, create 2D object, create tile map. Klik, nah ini kan ada ya, grid-gridnya mulai kelihatan. Terus kita pilih tanah-tanah, aset tanah tadi yang mau kita masukkan ke tile palette kita. Di tiles, kita pilih yang 256 x 256 tadi ya. Ini kalian pilih semua. Terus kalian drag dan masukin ke sebentar. Kalian bikin create new palette dulu ya. Ini kalian namanya misalnya tanah gitu aja ya. Tanah palette gitu aja. Oke. Create. Kita letakkan di folder tanah gitu aja. Tanah. Nah, ini kalian tinggal ngedrag aset-asetnya. Kalian diminta nyimpen lagi. Kita taruh di folder yang sama aja di tanah itu. Oke,
Oke. Terus kita hapus dulu aja tanah-tanahnya ini. Tuh. Nah, sekarang kita coba desain. Oh ya, sebelum itu sebentar, kita coba dulu aja ya. Nah, ini kan dia tidak pas sama kotak-kotakannya ya. Nah, supaya pas itu. Ini kalian tetap pilih ini ya. Pilih semuanya ini. Terus pixel per unitnya itu kalian 128, kemudian gridnya kalian 1 kali 1. Oke. Atau 2 kali 2 ya. Coba. Jadi kalian atur gimana supaya sesuai dengan yang ingin kalian buat. Dan sesuai time kan berbeda-beda. Oke. Ini kalian drag ini aja. Coba kita desain tile map lagi lebih banyak. Oke, sekarang prosesnya sama aja. Kalau kalian mau memberi apa namanya edge collider gitu, sama aja prosesnya. Jadi kalian pilih tile mapnya ini, kalian add komponen, kalian tambahkan physics 2D-nya, edge collider. Ini kan dia ada garisnya. Kalian edit. Sini aja ya letaknya. Seret. Nah, koinnya kita letakkan di sini. Karakternya. Oke, coba kita play. Nah, sama aja. Hanya saja dengan tile palette ini kalian lebih mudah membuat desain sebuah level karena kan nggak perlu manual, nggak perlu kalau manual kan repot bikin collidernya, repot nata levelnya. Dengan tile palette ini kan jadi lebih mudah. Oke, mungkin materi hari ini sampai itu aja ya. Kita lanjutkan di minggu depan. Kalian coba-coba bikin sebuah level desain secara kalian menggunakan tile palette itu. Kalian coba-coba macam-macam collider, kalian coba rigid body-nya itu, gravity-nya, dan segala macam. Terus kita minggu depan melanjutkan mata kuliah pengembangan game. Mungkin kita masuk ke movement, kalau sempat ya juga dengan animasi. Nanti kalian praktekkan